billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita kemampuan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua, tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkatnya kita dihadiahkan sebuah hadiah yang paling indah, yaitu adalah agama Islam ini. Wa ba'du, pada kesempatan kali ini tidak sangka kita sudah sampai di pengakhir daripada Ramadan kita. Daripada perjalanan Ramadan kita sudah sampai di 10 hari terakhir daripada Ramadan ini. Mari kita gunakan momen indah ini sebagai introspeksi terhadap Ramadan kita ke belakang. Apakah kita sudah memaksimalkan 20 hari yang telah Allah berikan itu? Juga kita gunakan momen kali ini sebagai penyemangat kembali untuk menghidupkan 10 hari akhir daripada Ramadan itu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit bercerita di malam yang mulia ini. Semoga apa yang saya akan ceritakan nanti akan bermanfaat bagi kita. Minimal kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengetahuan baru. Alhamdulillahnya mendapatkan sebuah ibroh ataupun hikmah dari cerita yang saya akan sampaikan. Pertama, ada seorang ulama Mesir terkenal bernama Imam Suyuti. Nah, Imam Suyuti ini seorang yang sangat rajin menulis, gemar sekali membuat buku-buku. Walaupun beliau terkenal dengan keahlian ataupun kealiman dalam bidang fikihnya, tapi seakan tidak ada ilmu yang tidak beliau tuliskan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sepenggal daripada bab terakhir daripada salah satu buku yang beliau pernah tuliskan. Buku yang berjudul dengan Tarikh Khulafa ataupun sejarah para khalifah, sejarah para pemimpin umat Islam. Nah, di akhir daripada buku ini, beliau menyebutkan sebuah tema yang disebut dengan fitnatul mi'ah ataupun mara bencana yang akan terjadi setiap 1 abad sekali. Nah, saya akan menceritakan ataupun membacakan sedikit daripada potongan kitab tersebut. Qala al-musannif fi faslun fil fitnatil mi'ah. Wa billahi qala Ibni Abi Hatim fi tafsirihi haddatsana Yahya an Abdak al-Qazwini haddatsana Khalf ibn Walid haddatsana al-Mubarak bin Fadalah an Ali bin Zaidin an Abdurrahman ibn Abi Bakr an Uryan ibn Husain an Abdullah ibn Amr bin Asi qala ma kana mundu kanatid dunya ra'su mi'ati sanah illa kana 'inda ra'si mi'atil amrud. Nah, beliau buka bab ini dengan sebuah asar ataupun sebuah perkataan sahabat. Siapa sahabatnya? Sahabatnya adalah Abdullah bin Amr bin As, anak seorang panglima besar pada masanya daripada Sayyidina Amr bin As, yang pada saat itu Sayyidina Amr bin As itu pernah ditugaskan oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur atas Mesir. Nah, anaknya bernama Abdullah ini berkata bahwasannya semenjak alam semesta ini diciptakan, setiap 100 tahun sekali itu ada kejadian besar, ada bencana besar yang akan terjadi setiap awal daripada 100 tahun. Nah, beliau membuka dengan asar ini. Lalu beliau lanjutkan, qultu kana 'inda ra'si mi'atil ula fi hadhil millah. Bahwasannya pada 100 pertama pada umat Islam ini ada sebuah kejadian besar. Apa kejadian besarnya? Kejadian besarnya adalah fitnatul hajjaj. Wa ma adraka mal hajjaj. Nah, pada 100 tahun pertama ada sebuah fitnah yang dibawa oleh orang bernama Hajjaj. Nah,
sebenarnya fitnah ini masih terangkum ataupun masih bersinambungan dengan sebuah kejadian yang disebut dengan Fitnatul Kubro. Fitnatul Kubro sendiri dimulai dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan sampai nanti diakhiri dengan kekhalifahan daripada Abdul Malik bin Marwan pada zamannya Umayyah. Nah, pada akhir daripada Fitnatul Kubro ini datang seorang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, kata Imam Suyuti, Hajjaj ini membawa sebuah bencana yang besar untuk umat ini. Bagaimana bencananya? Dalam sebuah kisah, Hajjaj ini ditugaskan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk memerangi Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair yang saat itu membuat khalifah tandingan di Mekah. Nah, jadi terjadi peperangan di Mekah antara kekuatannya Abdullah bin Zubair dengan kekuatannya Hajjaj bin Yusuf. Nah, sampai-sampai karena peperangan besar ini, sahabat-sahabat banyak yang terbunuh, sampai-sampai Ka'bah hancur. Nah, ini sangat mencoreng nama daripada Hajjaj itu. Tetapi kalau kita buka buku sejarah, sebenarnya Hajjaj ini sosok yang sangat polemik. Maksudnya bagaimana? Di satu sisi memang dia seorang yang bengis. Dia seorang yang tidak tahu ampun. Banyak membunuh para ulama, banyak membunuh pada umat muslim. Tetapi di sisi yang lain, Hajjaj ini sendiri, beliau adalah seorang negarawan unggul. Kenapa? Karena beliau berhasil membetulkan ekonomi negara Islam yang pada saat itu saat itu sedang hancur karena perang berkepanjangan. Juga beliaulah orang pertama yang membuat umlah ataupun membuat mata uang khusus daripada umat Islam. Jadi berkat jasa beliau pun ada. Di sisi yang lain beliau juga adalah seorang panglima perang yang tangguh. Kenapa? Karena berkat beliau, negara-negara Iran di sebelah sana sampai ke Uzbekistan sekarang itu berhasil ditaklukkan oleh orang Muslim. Jadi di satu sisi beliau ada seorang yang bengis, tapi di satu sisi lain juga beliau mempunyai mempunyai jasa besar bagi umat Islam. Nah, itu adalah fitnah pertama, fitnah yang dibawa oleh seorang bernama Hajjaj. Nah, lalu bagaimana pandangan ulama terhadap Hajjaj sendiri? Banyak ulama yang memandang Hajjaj ini sebagai orang yang fasik. Kenapa? Karena beliau banyak membunuh, karena beliau banyak menumpahkan darah umat Islam itu sendiri. Nah, itu fitnah yang pertama. Selanjutnya, wa fi mi'atis tsaniyah fitnatul Ma'mun. Wa hurubihi ma'a akhihi hatta darasat mahasinul Baghdad wa bada ahlah. Thumma qatalahu iyyahu syarru qatlah. Thumma imtihanun nasi bi khalqil Qur'an wa hiya a'dhamul fitnanu fi hadhil ummah wa awwaluha binisbati ila du'a ila bid'ah wa lam yada' khalifata qablah ila syai'in minal bid'ah. Nah, fitnah yang terjadi pada 200 kedua dalam umat Islam ini adalah fitnah yang dibawa oleh seorang khalifah bernama Al-Ma'mun. Siapa Al-Ma'mun? Al-Ma'mun adalah anak daripada khalifah yang sudah kita kenal semua. Siapa? Yaitu adalah anak daripada Harun Ar-Rasyid. Nah, kita sudah tahu bagaimana kisahnya Harun Rasyid dengan kemegahan Baghdad. Ayahnya sangat baik, ayahnya sangat dermawan, tetapi anaknya agak-agak. Al-Ma'mun ini datang ke puncak kekhalifahan mencuri kekuasaan daripada kakaknya, yaitu adalah Al-Amin. Pertama dia mengambil kekuasaan daripada kakaknya, membunuh kakaknya. Lalu ketika dia sudah sampai ke kursi khalifah, lalu dia mendukung daripada aliran sesat yang pada saat itu sedang banyak berkembang, yaitu adalah orang-orang Mu'tazilah. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu umat Islam dijatuhi sebuah bencana yang sangat besar, yaitu adalah bencana fitnah daripada khalqul Quran, ataupun pendapat yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ketika itu banyak sekali ulama dipenjara, banyak sekali ulama disiksa. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hanbal. Nah, Imam Hanbal ini yang menjadi kepala mazhab daripada Hambali, itu pernah disiksa dan ditangkap oleh Al-Ma'mun.
sampai akhirnya beliau dilepaskan ketika Al-Ma'mun meninggal dunia. Nah, itu adalah fitnah besar di abad 200 yang kedua yang dibawa oleh seorang bernama Al-Ma'mun. Nah, lalu kita masuk kepada yang ketiga, abad 300 yang ketiga. Ratusan yang ketiga. Wa fi mi'atis tsalitsah khurujil qaramiti wa nahi kabih. Nah, di dalam sini ada banyak sekali fitnah yang beliau jelaskan. Yang pertama adalah fitnah yang dibawa oleh orang-orang bernama Qaramid. Siapa orang-orang Qaramid itu? Orang-orang Qaramid adalah orang-orang yang berasal daripada Iran, golongan sesat yang berasal dari sana, yang mereka berpendapat bahwasannya kota mereka adalah kota yang suci, dan bahwasannya Ka'bah itu harusnya berada di kota mereka. Akhirnya mereka melakukan apa? Mereka melakukan penyerangan terhadap Mekah, membunuh orang-orang yang berhaji dan mencuri Hajar Aswad. Nah, itu fitnah yang terjadi pada masa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, summa fitnatul muqtadir lama khala'a wa bu'i'a ibnul mu'taz wa a'yadal muqtadir tsani yauma wa dzabahal qadi wa khalaqan minal ulama wa lam yaqtul qadi qablahu fi millatil Islam. Nah, fitnah yang kedua adalah pertengkaran kekuasaan di dalam kekhalifahan Abbasi yang terjadi antara seorang bernama Al-Muqtadir dengan Ibnu Al-Mu'taz. Jadi ada dua orang. Al-Muqtadir ini sudah dibaiat. Kenapa? Karena bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, akhirnya anaknya naik tahta. Siapa yang naik tahta? Al-Muqtadir. Nah, tetapi Al-Muqtadir ini masih kecil. Sementara dia adalah pewaris tahta yang sah. Nah, akhirnya terjadi pertikaian antara keluarga kerajaan. Siapa yang akhirnya menaik? Akhirnya naik terjadi kudeta dan akhirnya naik seorang bernama Ibnul Mu'taz. Nah, Ibnul Mu'taz ini akhirnya dibaiat kepada kursi khalifah. Tidak lama berselang, orang-orang yang masih loyal kepada Al-Muqtadir ini memberontak kembali. Ibnu Mu'taz di kudeta kembali, akhirnya dibunuh ia bersama pendukungnya. Nah, lalu kenapa ini menjadi salah satu fitnah yang besar menurut Imam Suyuti? Karena di dalamnya pertama kalinya seorang qadi, seorang hakim syariah dibunuh atas kepentingan politik. Nah, itu adalah fitnah yang kedua di abad 300. Lalu selanjutnya pada abad yang sama, summa fitnatu tafarruqul kalimati wa taghallubul mutaghallibina ala bilad wastamarra dzalika ilal an. Nah, yang selanjutnya adalah fitnah terpecahnya umat Islam. Yang kata Imam Suyuti sampai masanya masih terjadi. Dan kemungkinan sampai sekarang pun masih terjadi. Nah, itu adalah fitnah yang besar selanjutnya, yaitu terpecah-pecahnya pertama kalinya umat Islam terpecah-pecah di dalam kenegaraannya. Nah, masih pada zaman yang sama, wa min jumlati dzalika ibtida'u daulatil ubaidiyah wa nahika bihim ifsadan wa kufran wa qatlan lil ulama'i was sulaha. Nah, yang terakhir pada abad 300-an adalah fitnah ataupun munculnya sebuah khalifahan tandingan, khalifah orang Syiah yang dimana mereka disebut dengan, kalau kita kenal sebagai Daulah Fatimiyah. Kalau misalnya di sini disebut dengan Ubaidiyah. Nah, orang-orang ini datang daripada daerah Tunisia, nanti akhirnya sampai ke daerah Syam. Mereka berhasil menguasai sampai daerah Syam dan membawa bencana yang besar, kerusakan yang besar bagi akidah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan singkatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai penutup, kenapa Allah membuat ataupun mengutus fitnah-fitnah ini kepada umat Islam? Jawaban singkatnya adalah sebagai ujian dan sebagai pengingat kepada umat ini untuk tetap berjalan di jalannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة الفطر والقرآن الجامع رحمكم الله.